rasanya sehari ini bisa berjumpa dengan kalian semua di pembelajaran TIK atau komputer. Oke? Untuk minggu ini yang mau kita lakukan apa? Nah, untuk minggu ini yang mau kita lakukan adalah kita akan belajar menggunakan rumus sederhana di Excel. Seperti apa? Ya, misalnya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya, pangkat, dan seterusnya, ya. Oke, nah apa tujuan dari pembelajaran ini? Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya siswa dapat, ya, mengetahui bagaimana cara melakukan perhitungan menggunakan rumus di Microsoft Excel. Cukup sederhana, ya. Jadi setelah belajar ini bisa tahu lah bagaimana cara menambah, bagaimana cara mengurang, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi bagaimana proses penjumlahan, pengurangan yang ada di Microsoft Excel? Kita lihat video berikut ini. Saya akan mengambil seperti ini. Jadi di sini saya akan memisalkan angka 1, A1 seperti ini. Di sampingnya saya akan menganggap itu angka 2, berarti A2. Kemudian angka 3, A3, ya. Terus saya akan blok sesuai kolom, sekecilin semuanya seperti ini. Oke, kemudian di sampingnya saya akan membuat tambah, sampingnya akan saya buat kurang. Ini sampingnya lagi saya akan buat kali, sampingnya lagi saya akan buat bagi, kemudian sampingnya lagi saya akan buat pangkat seperti ini, ya. Kemudian semuanya saya akan buat menjadi rata tengah seperti yang dijelaskan minggu lalu, ya. Setelah itu kita akan mengisi angka 1, angka 2, angka 3. Nah, isinya bagaimana? Isinya adalah sesuai yang dengan punya misalnya untuk angka 1 saya akan mengisi itu adalah 6. Misalnya angka 2 saya akan mengisi 3. Angka 3 saya akan mengisi 2 seperti ini. Oke? Nah, sisanya mungkin kita akan isi sampai 8 lah, ya, 8 baris angka, ya, seperti punya berikut ini. Baik, ini adalah hasil yang sudah saya buat, ya. Jadi boleh kamu lihat. Setelah itu kita akan memulai tambah ini. Saya akan memberikan contoh. Misalnya dalam hal ini saya akan menambah angka 1 dengan angka 2. Jadi angka 1 kan untuk baris yang kedua itu kan ada 6 sama angka 2 ada 2. Kalau ditambahkan itu semuanya tahu lah, ya, hasilnya 8. Tapi di sini kita menggunakan rumus, ya. Jadi untuk setiap rumus yang ada di Excel itu selalu menggunakan awalan sama dengan. Jadi tentu kamu masih ingat apa itu sel. Nah, di sini kita tinggal klik saja yang angka 6 ini, maka dia akan muncul sel A2. Setelah itu kita klik tanda tambah, baru kita tambahkan terhadap angka 2 yang ada di sini, yaitu sel B2, ya. Sehingga ketika di enter atau turun ke bawah hasilnya adalah 8. Nah, kalau misalnya mau menambah 3 angka bagaimana, sama caranya, ya. Jadi pertama sama dengan kita klik sel pertama sebagai angka pertama, kemudian kita klik tambah, klik sel kedua, tambah, kemudian klik angka ketiga. Jangan salah klik, ya. Kalau salah klik dia akan salah tambah. Jadi A4 tambah B4 tambah C4 hasilnya adalah 19 seperti itu. Oke. Sekarang kita beralih ke yang kurang. Nah, yang kurang semau dari baris kedua sampai baris ke-9 itu hanya angka pertama dikurang angka kedua. Jadi yang kita buat adalah sama dengan, ya, sel yang ini kurang sel yang ini. Hasilnya, ya, 4. Oke. Nah, kemudian untuk bawahnya itu kita tidak perlu capek-capek untuk membuat perhitungan, karena di Excel itu bisa kita buat secara otomatis dengan formula yang sama di setiap barisnya. Ya, caranya adalah kita klik di hasil,
kemudian kita klik sekali lagi, dia akan memunculkan perintah seperti yang nampak di layar ya. Jadi kita klik fill-nya, kemudian kita tarik seperti ini sampai ke bawah. Maka hasil yang muncul adalah hasil yang didapat dari pengurangan angka pertama dengan angka kedua. Jadi formulanya mengikuti formula yang pertama. Jadi kamu boleh lihat. Jadi ini A2 kurang B2, yang bawahnya A3 kurang B3, yang ini A4 kurang B4. Nah, untuk kali dan bagi itu semau kalinya adalah angka pertama dengan angka kedua. Jadi misalnya ini sama dengan ini, berarti untuk kali lambangnya adalah bintang ya, bintang dikali ini, seperti ini. Kemudian kita klik sekali lagi, fill, baru ditarik, hasilnya seperti ini. Baru kita buat rata tengah. Oke, cukup gampang ya. Nah, sekarang untuk bagi. Untuk bagi, semau dia angka pertama dibagi, karena bagi berarti tandanya adalah garis miring dengan angka kedua. Hasilnya seperti ini. Baru kita klik sekali lagi, fill, kita tarik ke bawah. Oke, kita rata tengah. Nah, jadi hasilnya 3 semau. Nah, sekarang yang terakhir adalah pangkat. Nah, untuk pangkat semau, misalnya angka pertama pangkat angka ketiga. Jadi kita klik sama dengan angka pertama. Nah, untuk pangkat itu adalah seperti lambang emoticon yang senyum, yang ada lambang seperti ini. Ya, yang seperti garis mata tersenyum gitu ya. Nah, kemudian pangkat terhadap angka ketiga, enter. Oke, kita klik sekali lagi, baru fill, kita tarik ke bawah ya. Baru kita buat rata tengah. Nah, kita lihat ya. Kita akan membuat tabel dengan judul daftar nilai kelas 8 9 misalnya, seperti ini. Kemudian untuk isian tabelnya kamu boleh memperhatikan punya seperti berikut ini. Jadi ini adalah hasil yang sudah sebuat. Kamu boleh lihat sudah seedit dan sudah setambahkan bingkainya serta sekecilkan kolom-kolomnya sesuai dengan kebutuhan. Yang akan kita pelajari tadi adalah fungsi statistik. Nah, fungsi statistik itu ada beberapa. Misalnya dari sum ya. Sum itu untuk menghitung total nilai. Jadi di sini kan ada total nilai. Kita bisa saja menggunakan tambah-tambah, misalnya sama dengan ya, sel ini ditambah sel ini ditambah sel ini, hasilnya ada 210 ya. Bisa saja kita menggunakan cara seperti itu. Akan tetapi bagaimana jadinya kalau yang mau ditambah itu sangat banyak? Misalnya lebih dari 10, katakanlah 20 atau 30. Tentu kita tidak mungkin mengetik satu persatu seperti ini, akan sangat repot sekali. Jadi untuk supaya gampangnya kita menggunakan rumus statistik, namanya adalah sum. Itu sama dengan sum buka kurung. Nah, kemudian kita tinggal memblok mana yang akan ditambah. Misalkan di sini punya si Sumarni, ada nilai TIK, ada nilai bahasa Inggris, ada nilai kimia. Berarti 3 itu yang akan ditambah. Maka kita
klik di tik dulu, kemudian kita blok sampai kimia. Hanya punya Sumarni ya. Nah, setelah itu di atasnya, di rumusnya akan muncul tulisan D4.2F4. Itu namanya adalah range. Jadi range itu adalah kumpulan dari sel-sel yang kita blok tadi. Jadi D4.2 F4 artinya dari D4 sampai F4. Kurang lebih seperti itu arti dari range tadi ya. Nah, setelah itu kita tutup kurung, baru kita enter. Hasilnya adalah 210. Kita cocokkan. 80 tambah 40 120. 120 tambah 90 ya 210. Betul ya? Setelah itu kita tidak perlu mengetik yang bawah, kita klik sekali lagi, kita klik fill, tarik ke bawah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, itu adalah materi fungsi statistik mengenai sum. Cukup jelas ya, bisa dipahami ya. Baik, berikutnya fungsi statistik yang kedua adalah average atau rata-rata. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kolom untuk menghitung nilai rata-rata. Rata-rata yang dihitung maksudnya apa? Rata-rata dari ketiga nilai yang dimiliki oleh setiap siswa. Misalnya, si Sumarni tadi kan punya nilai TIK 80, bahasa Inggris 40, kimia 90. Maka rata-rata dari nilai Sumarni itu berapa? Ingat, rata-rata berbeda dengan total nilai ya. Kita lihat. Berarti yang harus kita ketik adalah sama dengan average, buka kurung, kita blok seperti tadi, yaitu range-nya. Berarti yang kita rata-ratakan adalah nilai dari D4 sel sampai F4, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, berarti rata-rata dari nilai Sumarni adalah 70. Kok bisa? Seharusnya di pelajaran matematika ada diajarkan. Berarti 80 tambah 40 tambah 90 itu kan 210. Kalau rata-rata berarti bagi sebanyak jumlah data. Dalam hal ini berarti bagi 3. Berarti 210 bagi 3. Ya betul, hasilnya adalah 70. Kita klik, kita fill, kita tarik sampai ke bawah. Inilah dia. Baru kita buat dia menjadi rata tengah seperti ini. Oke, bisa ya. Jadi sum sudah, average sudah. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke fungsi statistik yang ketiga, itu adalah namanya nilai terbesar. Jadi nilai terbesar ini bisa kita hitung dari sekumpulan data. Misalnya dalam hal ini adalah manakah nilai TIK atau komputer yang terbesar dari 8 siswa ini. Jadi yang harus dilakukan adalah kita ketikkan sama dengan, kemudian untuk nilai terbesar rumusnya adalah max atau max, buka kurung, kita blok range-nya dari TIK ya, punya Sumarni sampai punya si Maman, kita tutup ya. D4.2 D11, berarti dari sel D4 sampai sel D11, kita enter. Nah, ternyata hasilnya adalah 100. Oke, 100. Jadi untuk nilai terbesar pelajaran TIK itu adalah 100 ya. Di sampingnya juga bisa kita buat, misalnya untuk total nilai yang terbesar punya siapa ya, kita bisa buat juga. Berarti sama dengan max, buka kurung ya, kita blok seperti ini, baru kita tutup kurung, enter. Berarti untuk total nilai yang terbesar adalah 240 ya, punya si Maman. Dari sana bisa nampak. Kita lanjut ke fungsi statistik yang berikutnya adalah nilai terkecil. Kalau max adalah nilai terbesar, maka untuk nilai terkecil itu namanya adalah min ya. Sama dengan min, buka kurung, kita blok untuk nilai terkecil komputer, kita enter. Hasilnya adalah 40. Oke.
Nah, untuk sisanya boleh kamu buat seperti punyase berikut ini. Baik, ini punyase sudah sebuat. Yang terakhir yang kita pelajari namanya adalah jumlah data. Dalam hal ini berarti membahas jumlah siswa. Nah, jadi untuk fungsinya itu namanya adalah count. Jadi kita ketikkan sama dengan count, buka kurung, kita blok namanya semua. Kemudian kita tutup kurung. Enter. Hasilnya adalah 0. Sangat membingungkan. Kenapa? Sudah dihitung jumlahnya, jelas-jelas ada 8, hasilnya adalah 0. Jawabannya sederhana. Karena count itu tidak bisa digunakan untuk menghitung jumlah data yang teks. Jadi count itu hanya bisa menghitung jumlah data yang berbentuk angka. Misalnya sama dengan count, buka kurung, kita coba hitung berapa jumlah orang yang mempunyai nilai tik seperti ini. Enter. Hasilnya adalah 8. Jadi count hanya bisa dipakai kalau datanya adalah angka. Kalau datanya teks, yang boleh kita pakai namanya adalah sama dengan count juga, tapi ada tambahan A. Berarti count A, buka kurung, coba kita blok namanya semua, baru kita tutup kurung. Enter. 8. Jadi jelas ya, nampak di sini beda count dengan count A atau count E lah ya. Sampai di sini cukup jelas lah ya, sejelaskan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Bagaimana anak-anak sekalian, sudah lihat videonya? Oke, baik ya. Jadi begitulah cara melakukan perhitungan dengan Excel secara sederhana ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah dengan adanya perhitungan rumus sederhana ini, maka siswa dapat menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan sederhana. Jadi selain kalkulator, Excel juga bisa digunakan ya untuk melakukan perhitungan seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, sekian dulu pembelajaran tik untuk hari ini ya, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan tetap